Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, ketika hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam channel yang diberkati ini, Nazaret Bersabda. Kami akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua, teristimewa bagi mereka yang sekarang ini mungkin sedang bergumul, sedang membutuhkan topangan doa dan kekuatan, dan juga sedang membutuhkan pemulihan Allah. Nah, karena itu sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu, kami membutuhkan Engkau, karena kebenaran firman-Mu mampu menjawab setiap persoalan dan pergumulan. Apalagi ketika kami sedang ada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan kami kekuatan dan kami boleh keluar dari setiap persoalan. Kiranya channel ini akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran dan menjadi berkat bagi siapa saja yang boleh menikmati channel ini, yaitu Nazaret Bersabda. Kepadamu ya Tuhan kami bermohon, di dalam nama-Mu kami berseru. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengambil 3 bagian ayat yang akan kita renungkan bersama melalui kesempatan ini lewat kesaksian Nabi Yeremia pasal 30, dibaca ayatnya yang ke-7 hingga 9. Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai 9 demikian. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tiada ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita pernah berada pada situasi dan kondisi di mana terjadi goncangan dan pergumulan yang hebat. Atau orang sering mengatakan bahwa ada di bawah titik nadir, yaitu situasi dan kondisi atau suasana di mana kita berada pada kondisi yang terendah dalam hidup. Kondisi ini tentu sangat-sangat tidak menguntungkan dan tidak ada seorang pun yang mau kita berada di titik seperti itu. Nah, kalaupun kita berada di kondisi seperti ini, tentu kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kemampuan agar dapat keluar dari kondisi ini. Nah, saudara-saudara, tidak ada satu kekuatan di dunia yang mampu mengeluarkan kita ketika kita berada dalam kondisi titik nadir, titik terendah dalam kehidupan kita. Yang mampu adalah Tuhan Allah yang memiliki kekuatan dan kedahsyatan. Hanya Dia yang mampu membalikkan sehingga dari titik nadir
menuju kepada titik balik yang akan memulihkan, mengeluarkan kita dari setiap persoalan. Saudara-saudara, bangsa Israel pernah mengalami di mana mereka berada pada kondisi yang terpuruk, terendah, pada saat mereka ada di pembuangan. Dari kondisi yang aman, nyaman, sentosa, kemudian mereka dibuang dan merasakan bagaimana penderitaan sebagai orang tertawan. Tentu kondisi ini bukan tiada sebab. Sebabnya adalah Allah menghukum mereka. Karena ketika mereka menikmati kemakmuran, mereka menikmati kejayaan, keamanan, kesentosaan, mereka lupa. Mereka tidak mengindahkan peringatan yang Tuhan berikan melalui orang-orang pilihannya. Sehingga Allah menghukum mereka melalui bangsa asing. Kemudian mereka dibawa ke Babel. Di sana mereka dipekerjakan, dirampas hak asasi manusianya. Mereka dipaksa untuk bekerja keras, membangun kota-kota Babilonia yang makmur tanpa digaji. Mereka dicambuk, kalau didapati mereka lengah ataupun bermalas-malasan. Mereka tidak diberi makan yang layak. Sehingga Yeremia mengungkapkan penderitaan mereka seperti seorang perempuan yang mau melahirkan. Tentu keadaan dan kondisi ini membuat mereka sangat menderita. Sehingga Tuhan melihat betapa menderitanya umatnya. Karena itu lewat Nabi Yeremia, Allah menjanjikan pemulihan. Pemulihan yang Dia kerjakan sendiri. Pemulihan di mana bangsa Israel akan dibebaskan. Mereka akan dikembalikan kepada negeri yang menjadi tempat mereka. Mereka kemudian akan dibebaskan dari penderitaan. Tetapi mereka juga disuruh untuk tidak lagi mengabdi kepada bangsa asing, tapi semata mengabdi kepada Tuhan. Nah, pemulihan ini juga harus direspon dengan pertobatan. Artinya umat tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka dihukum, tidak lagi mereka akan lakukan. Hidup dalam pemulihan berarti mereka disuruh untuk menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah. Nah, dengan demikianlah umat Israel akan mendapatkan pemulihan. Mereka akan mendapatkan kembali sukacita, kegembiraan, ganti kesengsaraan dan air mata. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan Allah lewat nabinya Yeremia ini juga merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah melihat bahwa dunia sudah dipenuhi dengan dosa, sehingga manusia terbelenggu oleh dosa, tidak lagi terampuni. Tapi kehadiran Yesus Kristus memulihkan, sehingga mereka yang mau merespon diberikan kasih anugerah pengampunan, kehidupan kekal. Tentunya ini juga berlaku bagi kita saat ini. Dunia yang kita diami terhukum oleh dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia pun ikut menderita. Kita melihat, menikmati matahari yang bangkit dari peraduan di pagi hari, kemudian tenggelam di sore hari.
Tentu momen-momen ini sangat indah, apalagi ketika kita melihatnya di tempat yang membawa kita kepada mengagumi karya Tuhan. Tapi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, matahari yang memberikan keindahan, matahari yang sama juga yang sudah menghanguskan, memberikan kekeringan. Ada daerah-daerah, jemaat-jemaat yang menderita kelaparan karena matahari sudah menghanguskan bumi sehingga tidak lagi dapat ditanami, yang membawa mereka kepada bencana kelaparan. Ini mau menandakan bahwa Allah yang telah menciptakan kebaikan, tapi karena dosa, kebaikan semuanya ini juga menjadi malapetaka bagi manusia. Nah, kita sekarang ada di dunia ini, dunia yang menjanjikan kebaikan kalau kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Dunia yang menjanjikan keamanan kalau kita tidak pernah melakukan kejahatan. Tetapi karena kita sering lupa, sehingga apa yang dulunya menjanjikan kedamaian telah mulai merusak. Sehingga dunia yang kita diami ini tidak lagi menjanjikan kedamaian. Persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, peperangan antara Soviet dan Ukraina, kelangkaan BBM, bahkan ada negara-negara yang sudah menerima imbasnya. Dan bukan tidak mungkin lagi ke depannya mungkin kita di Indonesia ini, di tempat di mana kita hidup, kalau orang tidak bertobat, kalau orang tidak minta pemulihan Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dan berjanji untuk setia kepadanya, bukan tidak mungkin kita pun akan menderita seperti orang Israel. Tuhan akan memakai dengan caranya mengirim siapa saja, termasuk orang-orang asing, alam ciptaan, untuk menghukum kita supaya kita menyadari. Firman Tuhan ini juga memberi peringatan kepada kita untuk selalu setia kepadanya. Penderitaan yang dialami akibat dosa menjanjikan juga pemulihan Allah kalau kita mau bertobat. Nah, karena itu, marilah kita pakai hidup menjadi kesempatan untuk mengisinya dengan memuliakan Tuhan. Hidup selalu dalam pertobatan. Sehingga dalam pertobatan yang terus dibaharui, orang mau ingat-ingat apa tuh semua yang nantinya akan membawa kita kepada kesengsaraan dan kita tidak akan melakukannya. Sehingga janji Allah lewat pemulihan akan teralami. Pemulihan itu juga yang akan merujuk kita kepada suatu tempat di mana tidak akan ada lagi penderitaan, kesusahan, tidak akan ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penghukuman, tetapi di sana hanya ada sukacita, kedamaian, kebahagiaan, tentu yang tidak akan pernah berhenti, yang kekal, yaitu sorga abadi. Kiranya dengan nasihat motivasi dari Nabi Yeremia ini akan membawa kita selalu hidup di dalam Tuhan, mengakui kehadirannya, meminta selalu petunjuknya, dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita, sehingga kita menjadi agen yang membawa damai, berkat, tapi juga yang mengingatkan bahwa di dunia ini ada Allah yang senantiasa selalu dekat dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sering jatuh ke dalam dosa.
Kami memiliki hati yang degil. Kami sering dengar-dengaran, tapi kami sering pula tidak mendengar. Yang membawa kami selalu dihukum. Tetapi penghukuman Tuhan membuat kami teringat dan kami mau bertobat. Dan Engkau tidak pernah ingkar akan janji-Mu memberikan kami pemulihan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Ketika kami ada dalam posisi yang tersulit, kami merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat menolong kami. Kiranya Tuhan mau menolong kami, membangkitkan kami, mengeluarkan kami dari penderitaan, memberi kami jalan keluar, tetapi juga yang membawa kami untuk lebih setia kepadamu. Diberkatilah firman-Mu, diberkatilah channel ini. Nazaret Bersabda, diberkati siapa saja yang menjadi pendengar, pemirsa, yang boleh selalu setia menggunakan channel ini sebagai bagian dari pemberitaan firman. Terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih, kita telah mendengar bersama dan saat ini kita akan menutup rangkaian kegiatan ini dengan harapan kita akan berjumpa lagi dengan channel yang memberkati ini, dan harapan kami kiranya kita semua selalu diberkati dan diberikan kekuatan. Salam sejahtera, shalom, damai di hati, sampai jumpa kembali.